Kenalin, nama gue Lionel Oka Brajestio. Di video kali ini gue mau ngebagiin proses di balik layar pembuatan project game website yang gue kerjain beberapa minggu terakhir ini. Mulai dari bikin map, codingannya, sampai akhirnya bisa di-deploy. Nggak usah kelamaan, yuk langsung aja. Untuk mendevelop game ini, gue menggunakan framework Phaser.js, khususnya Phaser 3. Di website resminya ini, Phaser udah menyediakan ekosistem yang lengkap banget buat developer, mulai dari dokumentasi API yang super detail buat panduan coding, sampai ratusan contoh source code game dan sandbox interaktif yang bisa langsung kita coba di browser. Selain itu, kalian juga bisa submit game kalian buat dicobain orang lain. Langkah berikutnya adalah mencari aset visual di platform itch.io. Itch.io ini adalah platform andalan bagi indie developer karena menyediakan ribuan aset game gratis maupun berbayar. Selain mencari aset seperti karakter dan tilesheet, di sini gue juga melihat beberapa game platform lain sebagai referensi mekanik. Tentunya ada yang gratis dan berbayar. Setelah membandingkan beberapa opsi, gue memutuskan memakai aset pack ini karena gaya pixel art-nya sangat pas dengan tema game yang mau gue buat. Nah, ngomongin tentang tema game ini, sebenarnya ada sedikit cerita menarik. Secara konsep dan model game, gue terinspirasi banget dari karya-karya Andy Lukito, terutama dalam pembawaan atmosfer gamenya yang lokal dan unik. Nah, salah satunya seperti model yang gue pakai ini. Gimana, mirip banget kan? Untuk tema gamenya sendiri mengangkat konsep dari lagu Multo yang menceritakan tentang perasaan terjebak di masa lalu. Ada fun fact menarik pas gue pertama kali konsultasi. Awalnya tema ini unik banget, tapi gue dikasih tantangan gimana caranya biar tema ini bisa relate dengan masalah yang sering dihadapi para pelajar zaman sekarang. Nah, gimana ya cara gue mengemas kerasaan pelajar itu ke dalam mekanik game dan dialognya? Nah, buat yang belum tahu apa itu Multo, kalian bisa lihat klip ini sampai selesai ya. Multo dari Cup of Joe jadi salah satu lagu yang paling banyak relate ke orang yang susah move on. Sekilas kedengaran lembut dan tenang, tapi arti dari judulnya sendiri udah nyakitin. Karena Multo dalam bahasa Filipina berarti hantu. Dan di lagu ini, hantu bukan soal makhluk serem, tapi kenangan tentang seseorang yang terus menghantui pikiran walaupun hubungannya udah selesai. Di liriknya kerasa banget kalau dia masih hidup di masa lalu. Bukan karena gak mau lanjut, tapi karena bayangan orang itu masih ada di semua hal yang dia lihat. Makanya suasana lagunya dibuat dreamy dan pelan, kayak orang yang terus kejebak di ingatan yang sama. Yang bikin lagu ini relate ke banyak orang, karena kadang yang paling susah dilupain bukan hubungannya, tapi versi diri kita waktu masih sama dia. Jadi, Multo bukan cuma lagu tentang kehilangan, tapi tentang kenangan yang tetap tinggal, bahkan setelah orangnya pergi. Setelah dapat semua aset visual dari itch.io, sekarang kita masuk ke tahap level design menggunakan Tiled Map Editor. Jujur, bagian ini adalah salah satu proses yang paling menguras tenaga dan waktu. Sebagai orang yang bukan ahli editor, gue ditantang buat mendesain total 5 map berbeda dari nol. Tapi tantangan paling bikin pusing itu pas nyusun logika collision atau pembatas dinding di layer. Salah satu penyebabnya karena visual tangganya yang miring, sedangkan sistem grid collision di Tiled ini kaku berbentuk kotak-kotak. Awalnya karakter player
gue sering banget nge-stuck dan nyangkut pas mau naik atau turun tangga. Gue harus ekstra sabar buat ngulik, ngepasin, dan ngerapihin susunan tile collision wall ini satu demi satu, biar pergerakan playernya pas ngelewatin tangga bisa tetap smooth dan gak terhambat bug fisik. Ya meskipun tetap ada bugnya sih. Setelah semua map dan collisionnya berhasil dirapikan, barulah data ini gue ekspor ke format JSON untuk diproses di Paste.js. Dari file JSON hasil ekspor tile tadi, sekarang kita masuk ke Visual Studio Code untuk menyatukan semuanya menggunakan framework Phaser.js. Di sini logika game gua bagi secara terstruktur ke dalam tiga fungsi utama, preload, create, dan update. Pertama, di dalam fungsi preload ini, game akan melakukan loading semua aset gambar, tilesheet, serta file JSON map yang sudah kita buat tadi ke dalam memori browser. Yang kedua, pada fungsi create, barulah data JSON tersebut kita parse untuk dirender menjadi map utuh di layar. Di fungsi ini juga logika fisik diletakkan, termasuk mengaktifkan collision dari layar logika game, agar player tidak menembus batas dinding dan tangga miring yang sudah kita rapikan di tilet. Terakhir, fungsi update bertindak sebagai main loop yang berjalan terus-menerus. Fungsi inilah yang bertugas membaca input keyboard secara real time untuk menggerakkan karakter player kita sepanjang permainan. Nah, itu dia kurang lebih seluruh proses di balik layar pembuatan game ini. Sekarang gue pengen ngasih dua pilihan buat kalian. Pertama, buat yang penasaran dan pengen langsung ngerasain gimana rasanya naik tangga miring yang udah gue benerin tadi, masih ada bugnya sih. Kalian bisa langsung mainin gamenya secara gratis. Mungkin gue bakalan upload gamenya di itch.io atau Phaser.js seperti yang gue katakan tadi. Kedua, kalau kalian cuma pengen santai dan melihat gue menamatkan gamenya dari awal sampai akhir, kalian bisa tetap stay di video ini karena full gameplay akan segera dimulai. Akhir kata, gue Lionel dari kelas RPL. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Selamat menikmati.